Selamat sore teman-teman semua. Bertemu lagi di channel saya. Hari ini belum review film, belum ada niat. Ya hari ini ya lebih ke review kemarin atau tadi malam, tadi dini hari tadi. Sebenarnya kan banyak ada pertandingan. Chelsea kalah, terus sekarang AS Roma menang 3-0. Ya, jadi saya pilih AS Roma. Kalau Chelsea ya kalian umum untuk menang. Tahu pertandingan AS Roma melawan Monza. Tadi saya ketiduran, tapi saya mencoba mencari beberapa sumber, baik itu video maupun skema pertandingannya, yang biasanya kan ada yang lapangan yang kayak ada diagramnya yang bulat-bulat. Saya nyoba secara pertandingan, aliran bola cukup bagus, pergerakan antar pemain cukup bagus ya, dibandingkan pertandingan melawan Juventus. Roma lebih keluar mendominasi, lebih banyak opsi menyerang, terutama kemarin itu kurang moncernya Spinazzola, sekarang muncul. Terus permainan tic-tacnya antara Tammy Abraham dan Paulo Dybala muncul. Meskipun tidak perlu saya bicara banyak, Roma juga memberikan kesempatan lawannya untuk menyerangnya, ikut menyerang. Beberapa kali juga ada sedikit kekurangan kelodaran antara lini tengah yang harusnya menjaga pertahanan atau jadi gerbang pertamanya, kurang bisa berhasil. Hal itu berakibat 3 backnya kembali harus bermain ekstra ngotot untuk menutup peluang. Gol pertama dicetak Dybala, ya cukup bagus dan membuktikan bahwa Roma tidak salah memilihnya. Tapi yang menjadi menarik adalah bagaimana pergerakan Tammy Abraham yang turun ke bawah, memberi kadang-kadang turun ke bawah, naik sama Dybala itu cukup mobile. Apakah itu akan bertahan selama di Zaniolo cedera? Saya sangat berharap, karena itu akan lebih kira-kira akan memberikan banyak opsi. Karena kan kalau kita sudah tahu jika Zaniolo dan Tammy Abraham di skema menyerang, Zaniolo akan lebih banyak memegang bola dan Tammy Abraham akan lebih suka bermain, tidak suka individualis sih, tapi Tammy Abraham salah satu striker yang perlu kita catatan, dia tidak terlalu individualis, tapi suka pergerakan yang bisa menyesatkan back lawan tuh, memang dia suka. Dan dua golnya Paulo Dybala itu adalah akibat dari sedikit kreativitas Tammy Abraham sendiri. Jadi ya sisi fantasistanya dan sisi kapan Roma menyerang, gaya Roma yang menyerang pertandingan kemarin itu terlihat, dan hal itu dipermanen dengan melawan dan golnya Ibanez. Nah, hari ini kan akibat kemenangan 3-0 di kandang Roma,
Monza itu akan membuat Roma di puncak klasemen. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini akan jadi lampu hijau untuk Roma bertahan? Kita belum tahu semuanya. Ada dua beberapa, bisa dikatakan ini kan 1 bulan pertama, ini 1 pekan pertama setiap klub, baik itu yang main 5 kali, masih main 4 kali atau yang main 6 kali, itu akan melakukan penyesuaian, perbaikan dalam ini, karena kita sudah memasuki pekan-pekan serius sebelum rehat jeda internasional, dan menyesuaikan skuadnya untuk bisa bertahan di beberapa kompetisi yang penting. Contohnya Roma harus menjaga skuadnya akan terjadi perbaikan skuad. Saya yakin misalnya di Inggris, di Liga Inggris, beberapa klub akan menyesuaikan. Contohnya MU, dia akan setelah kedatangan Casemiro dan 2 kemenangan ini pasti akan menyesuaikan apa yang rigid yang harus dilakukan di gaya serang mereka, apa yang harus dilakukan untuk gaya bertahan mereka. Arsenal juga harus melakukan penyesuaian untuk pekan-pekan yang riskan, dan kadang-kadang spekulasi pun juga terjadi di pekan-pekan riskan ini. Misalnya dulu kan kita kembali ke musim lalu, kayak beberapa klub Roma itu masuk Zelensky itu tidak terlalu diprediksi, dia ada di pekan kedua, di pertengahan, rada di pertengahan musim, di musim pertama, di paruh musim pertama, terus dia berkembang di paruh musim kedua. Kadang-kadang ada penyesuaian seperti itu, dia masukin pemain muda dan pemain muda itu lebih berkembang. Atau MU yang sempat bagus menurun, dan menurunnya itu cukup panjang ya, dan perbaikan juga harus dilakukan, dan usaha untuk memperbaiki tim juga banyak yang dilakukan, baik itu MU, Spurs, sempat Gamal, ya klub-klub seperti itu, yang semua klub pasti ada yang saat ini di atas dan akan apakah bisa bertahannya itu, dan itu kesempatan Arsenal untuk mencoba mempertahankannya. Dengan secara praktis mereka harus melakukan perbaikan, banyak strategi penyesuaian dalam urusan menyerang, bertahan, melihat kekuatan klub lain sebelum berlari kencang. Itu juga dilakukan Roma, karena Roma akan mengalami, biasanya romantisi tahu kalau setelah pekan kelima, pekan 6 dan 7 itu dia adalah pekan-pekan berbahaya. Soalnya kan kita tahu kalau AS Roma, mendukung AS Roma itu ada pekan 2, pekan 3, pekan 6, pekan 7, pekan 13, pekan 15 itu adalah pekan-pekan yang beresiko. Walaupun kita harus tahu kadang-kadang pekan-pekan yang beresiko itu bisa siklusnya sama, bisa itu siklusnya berubah karena ada lawan-lawan yang cukup berkembang musim ini, atau cukup berkembang berapa lawan itu, seperti bagaimana ribetnya AS melawan Atlanta dulu beberapa musim yang lalu. Sekarang mungkin AS Roma lebih unggul ya,
kurang lebihnya itu dari saya. Jika Anda suka, silakan like. Jika tidak suka, silakan beri komentar untuk memperbaiki channel ini. Jika ingin menyumbang dan saya butuh sumbangan, silakan melakukan sumbangan duit dari Sawerin, yang linknya ada di video di keterangan ini di bawah. Terima kasih.